Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah. Karena pada hari ini, pada pagi ini Allah berikan kita kesehatan, kesempatan bisa berkumpul di mushola yang sangat kita cintai ini dalam rangka menunaikan seruan Allah, yaitu melaksanakan salat Idul Adha. Alhamdulillah, baru saja kita selesai melaksanakannya. Semoga apa yang kita laksanakan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Allah agar disampaikan kepada Sang Habibullah, kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian al-imtisalu awamirillah wa jitinabun nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Hari ini adalah hari raya Idul Adha atau disebut dengan hari raya Idul Kurban, mengingatkan kita kepada peristiwa Nabi Ibrahim alaihi salam. Setiap tahun kita mengulang cerita-cerita Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Allah ada di diri awak nikmat yang banyak, badan yang sehat. Allah berikan kesempatan untuk bisa berkumpul di mushola ini. Diberikan Allah kita panjang umur, keluarga yang baik, rezeki lancar. Bahkan nikmat yang paling gadang di diri awak ko Pak Bu adalah nikmat bisa bernafas dengan baik. Kalau seandainya kita hitung nikmat Allah mulai awak lahir sampai kita meninggal besok ko, ndak akan terhitung karena banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah. Jika engkau hitung nikmatku, ndak akan terhitung karena banyaknya. Awak ambil rantingan sebagai penanya, daun-daunan sebagai bukunya, lautan yang begitu luas kita ambil sebagai tintanya, kita catat, kita hitung nikmat yang Allah agih kepada awak, tidak akan terhitung karena banyaknya.
Maka daripada itu marilah kita bersyukur. Cara mensyukuri nikmat yang banyak tadi, yang pertama, fasalli li rabbika. Salatlah kita karena Allah. Sembahyang awak karena Allah. Karena salat ko Pak Bu adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah. Amalan yang pertama kali dihitung oleh Allah. Kalau salatnya bagus, elok, insya-Allah amalan yang lain diterima oleh Allah. Kalau amal salatnya bermasalah, indak pernah sembayang, tinggal sembayang, maka amalan-amalan yang lain ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu kaum muslimin, salatlah anda sebelum anda disolatkan. Ringankan langkah kakimu menuju masjid untuk salat sebelum kita diantar orang ke masjid untuk disolatkan. Sering-seringlah awak solat di belakang imam Pak Bu, sebelum kita ada masanya kita disolatkan di depan imam. Maka pelihara solat kita, bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wanhar, berkurbanlah. Kata Nabi, tidak ada amalan yang paling disukai oleh Allah, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah sesudah melaksanakan salat Idul Adha, yaitu menyembelih hewan kurban. Banyak hadis Nabi mengatakan anjuran kita untuk berkurban. Salah satunya, man kana sa'ah walam yudahi wala yaqrabanna musallana. Sia-sia yang memiliki kemampuan, mampunya berkurban sebanai, tetapi indah amuh inya berkurban, kecek Nabi, jangan datang tempat solat kami, jangan berkumpul dengan orang Islam, itu bukanlah orang Islam. Mampu inya berkurban, tapi nak amuh inya berkurban, ceke pilih, tidak diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Mampu kita berkurban hari ini seekor kambing rancak, karena kambing itulah yang lebih afdol, yang lebih diutamakan. Iko harus kabau yenda, jawi yenda, harus batujuh orang yenda, tertundanya untuk berkurban. Mampu kambing silahkan. Boleh jawi, boleh kabau, boleh. Tapi jangan gara-gara jawi mangko harus kita berkurban. Ndak harus dah. Laya awak sanggup awak membeli kambing ara gue 2 juta ana matui, berkurban awak. Insyaallah kalau ikhlas awak berkurban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah, wanhar, berkurbanlah. Nabi Ibrahim Pak Bu, yang dikurbankannya adalah putranya sendiri. 86 tahun Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah agilah ambo anak yang soleh. 86 tahun lama, sehingga dengan izin Allah, Allah berikan Nabi Ibrahim seorang anak. Karena kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah, karena kesabaran Nabi Ibrahim kepada Allah, Allah beri dia anak. Sedang lucu-lucunya Pak Bu, bau umur 10 tahun Nabi Ibrahim diperintahkan di dalam mimpinya, wahai Ibrahim, sembelih anakmu. Kalau engkau betul-betul cinta kepadaku, sembelih anakmu. Sebanyak 3 kali Nabi Ibrahim bermimpi, sehingga diceritakanlah kepada anaknya. Kecek Nabi Ibrahim kepada anaknya, ya bunayya, inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, tadi ayah bermimpi. Mimpi ayah, di dalam mimpi ayah disuruh untuk menyembelihmu. Pikirkanlah wahai nak, bagaimana pendapatmu? Kemudian Ismail alaihi salam menjawab, ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayah, kalau itu adalah perintah Allah, kerjakanlah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah
anakmu ini Ismail engkau dapati dalam keadaan sabar. Singkat cerita Pak Bu, dibawalah kepada padang pasir yang tandus. Kemudian Nabi Ibrahim asahlah pisaunya dengan tajam. Ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya, ternyata pisau yang tajam itu tidak mampu memotong lehernya Nabi Ismail alaihissalam. Dipotong lagi, tumpul, maja. Dipotong lagi, maja. Kemudian pisau itu dilemparkan ke batu. Batu itu terbelah menjadi dua. Sehingga Pak Bu dengan izin Allah, pisau itu berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, engkau kesal?" "Iya wahai pisau. Kenapa aku asah pisau ini dengan setajam-tajamnya? Aku sembelih anakku tidak bisa. Aku kesal, aku marah." Kemudian pisau itu berkata, "Kejadian itu kau tak sekali dah wahai Ibrahim. Ini juga pernah engkau alami dulu. Ketika engkau dibakar oleh Raja Namrud di kobaran api yang sangat hebat, besarnya luar biasa, engkau dilempar ke api yang besar itu, tidak satu pun kulitmu terluka. Sehingga Allah berkata kepada api, 'Ya nar, kuni barda wa salaman ala Ibrahim.' Wahai api, dingin engkau, jadilah penyelamat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam." Itu satu kali Allah perintahkan kepada api. Sekarang ketika aku memotong anakmu, Allah juga berkata, "La taqta' syai'an." Jangan engkau putus. Sebanyak 70 kali Allah perintahkan kepada aku untuk tidak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga digantilah Ismail ko dengan seekor kambing yang besar. Akhirnya turun malaikat Jibril membawa perintah Allah, "Wahai Ibrahim, seluruh makhluk takjub. Sekarang minta kepada Allah. Allah berikan engkau doa yang mustajab. Mintalah kepada Allah, pasti Allah kabulkan." Apa kata Nabi Ibrahim? "Allahumma la tu'azibu ahadan li ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi Ibrahim berminta, memohon kepada Allah, jangan engkau azab satu pun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah kaum muslimin, Nabi Muhammad waktu itu belum ada, umatnya belum ada, tetapi yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, "Allahumma la tu'azibu ahadan min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ya Allah, jangan engkau azab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga malaikat Jibril alaihissalam bertakbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambunglah oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah. Kemudian disambung lagi oleh anaknya Ismail alaihissalam, Walillahil hamd. Jadi takbir yang kita baca setiap hari raya Idul Adha, Idul Fitri, ikulah asalnya, ikulah sumbernya ketika penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap Ismail alaihissalam. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Jadi disunnahkan kita di hari raya Idul Adha ini menyembelih hewan kurban. Terakhir Allah Subhanahu wa taala tutup surah Al-Kautsar ini, inna syani'aka huwal abtar. Siapa-siapa yang membenci engkau, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Pak Bu, kita sudah melakukan kebaikan, pasti ada yang tak suka kepada awak. Di mana awak tinggal, pasti ada yang tak suka kepada awak. Di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Jadi apapun, seelok apapun awak kini, pasti ada orang yang mempakaikan awak. Ikulah ayatnya, sia-sia yang membenci engkau,
Siapa-siapa yang tidak suka dengan engkau setelah engkau melakukan kebaikan, dia akan terputus dari rahmat Allah, terputus inyo dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah Idul Adha yang singkat ini bermanfaat bagi kita yang belum bisa berkurban hari ini. Mudah-mudahan panjang umur awak, lancar rezeki awak. Mudah-mudahan di tahun 2026 kita bisa berkurban. Wallahu a'lam bishawab. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.